Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Arab di kelas 3. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak tanyakan kabar kalian hari ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang a'dha'ul usrah. Anak sekalian, kita akan menginjak kepada pelajaran kelima, ad-darsul khamisu, dengan judul a'dha'ul usrati, artinya anggota keluarga. Ya, di rumah kita pasti ada anggota keluarganya. Kalau kita ngumpul, ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada bapak, ada paman, ada bibi, ya, dan saudara-saudara yang lainnya. Nah, kita akan pelajari dalam bahasa Arab tentang anggota keluarga dalam bahasa Arab. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, anak sekalian, coba perhatikan pada layar berikut ini ya. A'dha'ul usrati, anggota keluarga. Ya, ini anggota keluarga yang ada di rumah kita. Ya, kita lihat. Ini ada foto seorang ayah, ini seorang ibu. Ayah pasti mempunyai orang tua, yaitu kakek dan nenek kita. Nenek dan kakek kita ada dari ayah, ada nenek dan kakek kita dari ibu. Ya. Nah, kakek yang kita buletin ini bahasa Arabnya adalah haza jadun. Ini kakek. Ya. Ini juga sama kakek, ya. Bahasa Arabnya sama jadun. Nah, ini yang dibuletin adalah nenek. Ini juga sama nenek, ya. Ini nenek. Bahasa Arabnya hazihi jaddatun. Ini seorang nenek. Ya. Nah, kakek nenek kita punya anak, ya. Ayah dan ibu kita, ya. Ayah atau bapak kita bahasa Arabnya haza walidun. Ini bapak. Yang ini hazihi walidatun. Ini ibu. Kita menggunakan kata tunjuk haza dan hazihi. Haza kata tunjuk digunakan untuk jenis laki-laki. Hazihi digunakan untuk jenis perempuan. Ya, haza dan hazi artinya sama ini, tapi penggunaannya berbeda. Ayah kita atau bapak kita tentu mempunyai saudara, ya. Saudaranya ada yang saudara laki-laki, ada yang perempuan, yang kita sebut paman dan bibi. Dan paman dan bibi kita ada dari paman bibi dari ayah, juga ada paman dan bibi dari ibu, ya. Sekarang kita mulai dari ayah dulu. Haza amun. Ini paman. Hazihi ammatun. Ini bibi. Nah, berarti ini paman dari ayah, bibi dari ayah. Nah, sekarang ke sini. Ya. Haza khalun. Ini paman. Hazihi khalatun. Ini bibi. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia baik dari ayah maupun dari ibu tetap namanya paman dan bibi. Tapi di dalam bahasa Arab beda ya. Kalau amun paman dari ayah, kalau khalun paman dari ibu. Ammatun bibi dari ayah, khalatun bibi dari ibu. Ya, kita pahami bersama-sama. Ayah atau bapak dan ibu kita mempunyai anak, yaitu kita ini, ya. Ya. Kalau anak laki-laki disebut ibnun, anak perempuan disebut bintun. Walaupun ada dalam bahasa Arab yang lainnya, ya. Nah, kita kenalkan dengan menggunakan kata yang ini. Haza ibnun. Ini anak laki-laki. Hazihi bintun. Ini anak
perempuan. Ya. Dengan layar seperti ini kalian bisa menyimak dan memperhatikannya, ya. Yuk kita lanjutkan. A'dhaul usrati, anggota keluarga. Haza walidun, ini bapak. Hazihi walidatun, ini ibu. Ya, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Haza ibnun, ini anak laki-laki. Hazihi bintun, ini anak perempuan. Haza jaddun, ini kakek. Hazihi jaddatun, ini nenek. Haza amun, ini paman dari bapak. Hazihi ammatun, ini bibi dari bapak juga, ya. Haza khalun, ini paman dari ibu. Hazihi khalatun, ini bibi dari ibu. Nah, tadi kita tunjukkan pada layar yang pertama dengan menggunakan silsilah keluarga menggunakan gambar, ya. Sekarang dengan menggunakan kalimat seperti ini, ya. Ya, diperhatikan dan dihafalkan, ya. Supaya nanti kalau ada tugas atau latihan kalian bisa mengerjakannya. Yuk kita lanjutkan anak sekalian. Dari kata-kata yang tadi kita bisa menyusun kalimat sederhana. Nah, kita menyusun kalimat sederhana bagian yang pertama. Walidun, artinya bapak. Kita tambah digabung dengan ya mati, ya sukun, yang artinya ini adalah kata ganti kepunyaan, yang artinya ku atau saya. Nah, kalau kita gabungkan menjadi walidi, artinya bapakku, ya. Walidi ini bertanda kasroh untuk menyesuaikan dengan huruf yang ada di depannya, yaitu ya mati, ya. Jadi walidi. Lanjutkan. Ismun, artinya nama. Nah, kita gabungkan dengan hu, artinya nya, sama dengan kepunyaan. Kalau ya mati artinya ku, kalau hu nya, ya. Untuk laki-laki nih, hu nih, ya, jenis laki-laki. Kita gabungkan menjadi ismuhu. Tidak boleh ismunhu, ya, tapi harus ismuhu, ya. Artinya namanya. Nah, kita gabungkan, kalian di sedikit demi sedikit belajar menyusun, merangkai kata, digabungkan, ya, belajar. Jadi artinya haza walidi ismuhu Utsmanu, artinya ini bapakku, namanya Utsman. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Walidatun, kali ini walidun bapak, kalau walidatun ibu, sama ditambah digabung dengan kata ganti punyaan, ya, artinya ku. Nah, menjadi walidati, artinya ibuku, ya. Ismun, artinya nama, ditambah ha, artinya nyah, nyahnya perempuan. Kalau yang ini nyah tapi laki-laki, ya. Kalau ini sama juga nyah, artinya tapi untuk perempuan. Beda, ya, hu dengan ha. Ismuha, kalau tadi ini ismuhu, ini ismuha, artinya namanya. Kita rangkaikan, digabungkan. Hazihi walidati ismuha Maryamu, ini ibuku, namanya Maryam. Ini kita belajar menyusun kalimat bagian yang pertama. Kita lanjutkan bagian yang keduanya. Menyusun kalimat sederhana bagian kedua. Ibnun, artinya anak laki-laki. Kita gabungkan dengan ya, seperti tadi, ya mati, artinya ku. Apa jadinya? Kita gabungkan menjadi ibni. Nah, ya, ibni artinya anakku. Nah, ini digabungkan seperti tadi, ismun, nama, digabung dengan hu. Hu ini untuk laki-laki, nyahnya laki-laki, ya. Nah, gabungnya gimana? Ismuhu.
artinya namanya. Gabungkan semuanya. Haza ibni ismuhu Marwan. Ini anakku, namanya Marwan. Lanjutkan. Bintun artinya anak perempuan. Digabungkan dengan ya mati yang artinya ku, kategori kepunyaan, menjadi binti artinya anakku. Anakku artinya anakku perempuan ya, anak perempuanku maksudnya begitu. Ismun digabung ya, artinya nama nih, digabung dengan ha tadi, hu seperti tadi ya. Ha ini untuk kata ganti kepunyaannya untuk perempuan, digabung menjadi ismuha. Gabungkan semuanya ya. Hazihi binti ismuha Zainabu. Ini anakku, namanya Zainab. Kita lanjutkan penyusunan kalimat yang ketiga. Jadun kakek, ditambah ya mati yang artinya ku menjadi jadi ya. Anak sekalian, kalau ada tanda kasroh di bawah tasdid ya, ini menyatakan jadi, bukan jadda ya, jadi. Kalau yang di atas fathah, ini di bawah tasdidnya ada kasroh ya. Jadi artinya kakekku. Ismun artinya nama, ditambah hu artinya untuk laki-laki menjadi ismuhu. Kita gabungkan semuanya. Haza jaddi ismuhu Imron. Ini kakekku, namanya Imron. Lanjutkan. Jaddatun nenek, gabung dengan ya mati tanda kepunyaan ku menjadi jaddati. Nah, ini cara menulisnya anak sekalian ya. Ini jaddati artinya nenekku ya. Ismun ditambah, nah ini artinya nama, ditambah ha ya. Kenapa ha? Karena ini untuk perempuan, artinya ya. Kalau ini hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Ismuha namanya. Hazihi jaddati ismuha Sakinatun. Ini nenekku, namanya Sakinah. Lanjutkan ke bagian keempat. Menyusun kalimat sederhana bagian keempat. Amun artinya paman ya, paman dari ayah. Amun itu tambah ya mati yang artinya ku menjadi ammi. Nah, ini ada baris di bawah tasdid ini ya, menandakan kasroh. Ammi pamanku. Seperti tadi, ini ismun artinya nama, ditambah hu artinya nya untuk laki-laki menjadi ismuhu namanya. Kita gabungkan. Haza ammi ismuhu Luqmanu. Ini pamanku, namanya Luqman. Lanjutkan. Ammatun artinya bibi, bibi dari ayah, ditambah ya mati artinya ku menjadi ammati artinya bibiku ya, bibi dari ayah. Ismun artinya nama, digabung dengan ha artinya untuk perempuan menjadi ismuha. Ini kata yang sudah digabungkan seperti ini namanya ya. Kita gabungkan kata-kata tersebut menjadi hazihi ammati ismuha Fatimatu. Ini bibiku, namanya Fatimah. Ya, kita lanjutkan lagi bagian yang kelima. Menyusun kalimat sederhana bagian kelima. Khalun paman. Ini paman dari ibu, tambah ya kata-kata kepunyaan untuk ku menjadi khali
artinya pamanku. Ismun, nama, digabung dengan hu untuk laki-laki yang artinya nya menjadi ismuhu, artinya namanya. Nah, kita gabungkan semuanya. Haza khali ismuhu Ridwanu. Ini pamanku, namanya Ridwan ya, paman dari ibu nih. Ya, kita lanjutkan lagi. Khalatun, bibi, bibi dari ibu. Digabung dengan ya mati untuk menandakan kepunyaanku. Ku menjadi khalati. Khalatun ditambah ya mati menjadi khalati ya, bibiku. Ismun ditambah atau digabung dengan ha yang artinya untuk perempuan menjadi ismuha, artinya namanya. Digabung semuanya. Hadhihi khalati ismuha Aisyatu. Ini bibiku, namanya Aisyah. Nah, itulah anak-anak sekalian, dari penampilan layar pertama sampai dengan layar terakhir ini, kalian simak dan perhatikan baik-baik. Kalian bisa mengulang terus video pembelajaran bahasa Arab ini agar kalian lebih hebat lagi belajarnya, lagi paham, lagi bisa ya, dan didukung dengan kalian dihafal ya mufrodatnya, kata-kata barunya tentang anggota keluarga. Jadi ada jadun, jaddatun, walidun, walidatun, ada amun, ada ammatun, ada khalun, khalatun, ada ibnun, dan bintun. Nah, terus anak-anak sekalian, Bapak cukup sekian. Insya Allah kita berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Bapak harapkan kalian belajar terus dan semangat terus, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita tetap diberikan kesehatan. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.